Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nabila dengan NIM 2023-2014, mahasiswi dari jurusan Bimbingan dan Konseling Islam semester 4 unit 1 di IAIN Loksmawe. Jadi kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai teori terapi naratif. Yang pertama yaitu sejarah teori terapi naratif. Jadi teori naratif ini merupakan konseling postmodern yang dipelopori oleh Michael White dan David Epstein pada sekitar tahun 1990 dan merupakan akar dalam family terapi. Namun pendekatan naratif ini telah menjadi sebuah pendekatan yang independen sekitar 10 hingga 20 tahun yang lalu. Dan dalam penggunaannya, teori naratif ini telah berkembang di luar konseling keluarga dan juga psikoterapi karena narasi telah berdasarkan pada melihat manusia sebagai komponen sistem sosial, budaya, dan juga struktural. Yang kedua yaitu pandangan teori naratif terhadap manusia. Jadi teori ini memandang bahwa manusia itu hidup dalam sebuah cerita dan juga budaya yang dikelilingi oleh cerita novel, mitos, opera, dan juga cerita keluarga. Karena ketika konseli datang kepada konselor, mereka akan menjelaskan tentang kehidupan mereka dalam bentuk sebuah cerita. Mereka akan mengatakan alasan mengapa mereka datang pada konselor dan juga menceritakan tentang apa yang sedang mereka alami. Ada 3 konsep dalam pendekatan naratif. Yang pertama yaitu fokus narasi, di mana terapis dianjurkan untuk membangun pendekatan kolaboratif dengan mendengarkan hormat kepada klien, kemudian membantu klien dalam memetakan permasalahan yang mereka hadapi, dan juga membantu klien dalam memisahkan cerita-cerita yang dominan yang telah mereka internalisasikan. Kemudian yang kedua yaitu peran cerita, di mana cerita membentuk realitas berdasarkan apa yang kita lihat, pikirkan, dan juga rasakan. Kemudian ketiga yaitu mendengarkan dengan penuh terbuka, di mana konselor tidak boleh menyalahi atau menghakimi si klien. Sekian penjelasan dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Lisa Ramadana. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Lisa Ramadana. Saya mahasiswi semester 4 dari Bimbingan dan Konseling Islam IAIN Loksmawe. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya tadi tentang terapi naratif. Saya akan membahas tentang teknik-teknik konseling dalam terapi naratif. Penerapan efektif terapi naratif lebih bergantung pada sikap atau perspektif terapis daripada tekniknya. Dalam praktek naratif tidak ada resep, tidak ada penetapan agenda, tidak ada formula yang akan diikuti oleh terapis untuk menetapkan hasil yang positif. Kemudian, kerangka konsep dari terapi naratif yang diterapkan membantu konseli dalam menemukan makna baru dalam hidupnya, kemungkinan-kemungkinan baru dalam hidupnya, dan kemudian untuk menguatkan pencapaian yang telah dicapai oleh konseli. Salah satu teknik yang bisa digunakan untuk terapi naratif ini adalah teknik menulis surat. Inti dari surat tersebut adalah sebagai perjuangan yang dilakukan oleh konseli atas problematika yang dia alami dengan penggambaran sebuah cerita yang baru dan lebih baik lagi. Selanjutnya ada cara yang bisa digunakan untuk membantu konseli dalam terapi naratif ini. Yang pertama ada self stories, yang kedua ada familiar ground, yang ketiga ada mendorong account, selanjutnya ada mengundang orang atas nama masalah, kemudian ada eksternalisasi dan dekonstruksi. Kemudian selanjutnya ada pertanyaan dan pertanyaan lebih, ada metafora bahasa, memeriksa tekanan budaya untuk melihat masalah sebagai internal. Selanjutnya ada wacana dan discourses. Selanjutnya saya akan membahas soal ayat yang ada sangkutannya dengan teknik dari terapi naratif. Salah satu ayat yang ada sangkut pautnya dengan terapi naratif adalah Quran surah Al-A'raf ayat ke-176 yang artinya, maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Selanjutnya ada di Quran surah Al-Kahfi ayat 13 yang artinya, kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya. Selanjutnya ada dalam ayat Hud, dalam surah Hud ayat ke-120 yang artinya, dan semua kisah rasul-rasul kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad, agar dengan kisah itu kami teguhkan hatimu, dan di dalamnya telah diberikan kepadamu segala kebenaran, nasihat, dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Kaitan ayat tersebut dengan konseling adalah ayat tersebut menjelaskan bahwa
konseling, ketika dia mendatangi konselornya, dia harus menceritakan secara seutuhnya tentang masalah yang dia hadapi agar konselornya tahu harus melakukan terapi yang mana terhadap si konseli tersebut. Terima kasih. Sekian pemaparan materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.